Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 secara virtual. Rakornas dengan tema kolaborasi dan sinergi aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksaan eksternal dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Senin 15 Juni 2020, bertempat di rumah dinasnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham, mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 secara daring. Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 ini mengambil tema kolaborasi dan sinergi aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksaan eksternal dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Rapat dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam rapat tersebut juga dihadiri para menteri, Kepala BPK Republik Indonesia, KPK, para gubernur dan bupati serta wali kota. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan belanja sebesar 677,2 triliun untuk percepatan penanganan dampak COVID-19. Mengingat besarnya anggaran yang digunakan itu, ia meminta harus adanya kolaborasi dan sinergi pengawalan akuntabilitas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah mengalokasikan belanja sekitar 607 triliun untuk keperluan penanganan dampak COVID-19 ini. Mengingat luasnya area penanganan dampak COVID-19 dan besarnya anggaran yang digunakan, harus dibangun kolaborasi dan sinergi pengawalan akuntabilitas. Sebelum membuka secara resmi Rakornas 2020, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, dalam bidang sosial ekonomi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, serta harus memastikan sektor UMKM mampu bertahan dan pelaku usaha bisa tetap bergerak, sehingga pemutusan hubungan kerja massal bisa dihindari. Warga yang terdampak COVID untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari. Agung Manihia, iNews Gorontalo memberitakan.